Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon rahmatnya, mohon kasih sayangnya. Di zaman sekarang ini zaman hoax. Sering orang bikin kepalsuan, kebohongan, dan fitnah. Siapa saudara kaum muslimin difitnah, kita tahu itu tidak benar lalu bapak diam, itu dosa. Kalau bapak tidak bela, harus bela di depan kita. Tidak benar itu. Kalau kita bilang diam, padahal kita tahu itu tidak begitu, kena dosa. Siapa aibnya orang, kita tahu itu baik, tapi kita diam. Padahal tidak begitu, kena. Apalagi kalau senyum-senyum, berarti tanda apa? Gembira dan membenarkan dan mendukung. Apalagi kalau tambah sudah baik itu sudah tambahan itu. Apalagi jika dipoles. Ini tokoh Abdullah bin Ubay, tokoh dunia yang tidak pernah hilang generasinya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan inilah orang yang pertama kali menyeret ususnya di api neraka. Karena adalah orang yang tokoh sentralnya kaum munafik. Jadi orang yang pertama seret ususnya di api neraka itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia adalah pemicu fitnah besar kaum muslimin. Dia masuk salat sebagaimana salatnya Nabi, puasa sebagaimana puasanya Nabi, ikut berperang bersama gimana perangnya Nabi, tapi maksud tujuannya catat, center, expose. Dan ini tidak pernah habis, Pak. Lanjut. Urwa juga berkata, tidak disebutkan orang-orang yang juga terlibat menyebarkan berita bohong itu selain Hasan bin Sabit, Bitsa bin Usasa, Mistah ya. Ini tokoh yang keempat. Tokoh yang keempat Mistah. Ini tokoh keempat. Hasan tadi itu pemain perang saja, pelengkap itu. Tapi Mistah nanti menjadi tokoh yang keempat yang menjadi bagian dari kisah cerita ini. Mistah ini miskin, dipelihara sama Aisyah bersama bapaknya itu. Di rumahnya Abu Bakar tinggal, di rumahnya Aisyah. Dia orang dari Mekah pindah ke Madinah, yang biayai semuanya, rumahnya, makanannya, semuanya itu Aisyah dengan ayahnya itu. Tinggal di rumahnya. Tapi ingat, Pak, ternyata ambil tongi bagian. Meskipun tidak sebesar perannya Abdullah bin Ubay. Dan ini nanti yang turun ayat tentang Mistah itu. Jadi yang Mistah ini tidak terbesar, Pak. Tapi sayang sekali karena dia orang dalam lalu tidak membela. Sayang sekali nih Mistah ini. Tidak besar Ji. Cuma kau yang paling tahu Aisyah, kau yang paling tahu Abu Bakar, kau yang paling tahu Nabi. Kenapa kau tidak ucapkan kalimat istidrat? Tidak begitu Aisyah. Pergi tongi, nongkrong di situ. Enggak banyak Ji, Pak. Tapi sayangnya kamu, kenapa kau tidak tampil membela? Ini kira-kira sepupunya Abu Bakar, sepupu satu kalinya Abu Bakar. Tinggal di rumahnya, miskin, kaum muhajirin, tidak ada apa-apanya. Di rumahnya Abu Bakar. Tapi ini yang nanti juga bikin masalah. Lanjut. Aku tidak tahu tentang mereka, melainkan mereka adalah sekelompok orang sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
Ya. Dan yang paling berperan di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti Al-Quran itu Pak rinci itu. Tidak sama semua keterlibatan dosanya. Jadi kalau ada gosip berkembang Pak, tidak sama itu kita. Ada yang diam saja, ada yang senyum-senyum saja. Beda itu kalau diam dengan senyum Pak. Beda itu. Kalau diam masih lebih rendah. Kalau senyum, memang. Tapi kalau sana ada tuh satu tambahan, kau tidak tahu satu ji. Sebentar tambah lagi satu. Dan terus lain lagi yang sebarkan, lain lagi yang merubah yang sebenarnya. Lanjut. Urwah berkata, Aisyah tidak suka mencela Hasan. Dia berkata bahwa Hasan adalah orang yang pernah bersyair. Sesungguhnya ayahku dan ayahnya serta kehormatanku adalah untuk kehormatan Muhammad sebagai tamu dari kalian. Artinya apa? Ini Hasan ini orang-orang baik karena bapaknya orang baik, keluarganya orang baik, dan tidak mungkin dia ikut terus serta. Tidak mungkin. Tapi faktanya ikut tongi, dicelah. Lanjut. Selanjutnya Aisyah berkata, setibanya kami di Madinah, aku menderita sakit selama 1 bulan sejak kedatanganku. Ya, mungkin capek sekali nih Aisyah dari luar, dari peperangan wanita. Ya, apalagi cuaca yang tidak sama mungkin. Sakit, jatuh sakit. Dan ini juga memperkeruh suasana. Begitu tinggal Aisyah di rumah, dan ini berita di luar Pak, ini sudah hoas ini berkembang satu kota Madinah ini, bahwa Aisyah ini istri Nabi selingkuh dengan Safwan, pura-pura aja pergi berperang, ternyata dapat ke anak muda. Coba, jatuh sakit, persangkaan orang luar biasa. Baku bilang memang tenja tidak mau keluar, njo ndak ada mi Aisyah. Coba, gitu terus. Itu hoas-hoas di belakang itu luar biasa. Lanjut. Sementara orang-orang sibuk dengan berita bohong yang diucapkan oleh orang-orang yang membawa berita bohong. Itu sibuk semua orang. Dan kaum muslimin ada yang tidak sadar ini bohong. Maka disebutlah hadisul ifki, berita bohong, berita hoas. Hati-hati Pak ya. Kita tanpa sadar biasa sudah belajar maki, tapi itu di WA itu banyak berita bohong, ikut tongi. Apa namanya itu di Kopas apa? Kopas. Yang pasti pindah. Saya tegur, kenapa kau sepindah? Bilang, dari sebelah Ustaz. Baca-baca dulu. Bilang, kukira kanu baik kuliah Ustaz. Bu, belajar agama itu bukan cuma sekedar baik sepintas. Pelajari. Saya sangat tidak bisa menerima itu kalau masih ada anggota begitu. Apa dia bilang? Siapa yang memberitahu bahwa akan masuk 1 Rajab? Masih ada yang percaya begitu. Akan masuk 1 Safar. Ya berhenti maki ibu yang berita-berita begitu. Akan dapat begini, akan dapat begini, akan dapat begini, akan dapat begini. Baru ada selipang hadis di bawah, hadisnya sahih. Dikasih masuk biasa, di selipang hadis. Siapa yang memberitahu satu kebaikan pada orang lain? Hadis Bukhari. Cocok nih hadis Bukhari ini yang potongan, tapi yang di bawah, yang di atas itu hadis bohong. Dia bilang hadis Bukhari Ustaz, sampai di mana hadis Bukhari? Itu yang suruh kasih pindah. Tapi apa yang kau kasih pindah? Tidak ada hadisnya. Tapi nggak baik Ustaz. Baik menurut siapa? Baik menurut nafsu, bukan baik menurut Allah. Cek ibu ya bapak, kalau ada berita begitu. Kalau ibadah saja kaitannya dengan kita, dengan Allah, begitu orang semangat, bagaimana kira-kira kalau kaitannya orang? Apalagi itu kita sedikit tidak suka.
Dan setan selalu mengembuskan permusuhan pada setiap orang itu. Lanjut. Sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikit pun adanya berita tersebut. Aisyah tidak sadar, karena dia kan tidak ada sama sekali sedikit pun. Tapi ingat, kesalahan Aisyah ini menjadi nasihat bagi kita. Kita mungkin tidak sadar, Pak, telah duduk berdoa di warung-warung tanpa kita sadari Anda kena kamera. Itu misalnya, Pak, saya biasa ku jaga betul kalau mau masuk di warung. Kalau ada perempuan lagi, saya bilang jangan Umi, jangan. Sering ada sedikit keles, lapar sekali mah. Dia bilang saya lapar tapi ada kamera. Saya lapar tapi tidak bisa saya duduk sempit-sempit begitu. Tak bisa. Bilang bungkus mie panik, tidak sama kau dibungkus. Itu satu masalah, Pak. Saya kalau longgar-longgar di sana dan tidak ada peluangnya, ya saya masuk. Tapi kalau sempit, saya agak berpikir, Pak, tidak enak makan, tidak enak. Lain itu rasanya, mana mau enak sekali itu kalau di rumah, tapi kalau di situ tidak enak. Karena itu Imam Ahmad mengatakan, jagai dan hargai dirimu di mana kau makan. Saudara-saudara kita lain membatasi ucapan ini. Tidak mungkin katanya orang Islam itu makan di warung. Bukan begitu maksudnya. Di warung mana kita makan, dan dalam kondisi apa kita makan. Jadi ini fitnah-fitnah seperti ini, Pak, jangan, karena akan ada saja orang yang tidak suka memotret dengan sisi potretannya adalah sisi kepentingannya. Lanjut. Namun aku curiga. Cuma sedikit curiga. Dari mana dia curiganya? Bila beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menjengukku saat sakitku dan aku tidak merasakan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi itu rasakan di luar, gosip-gosip di luar tentang dirinya dan Aisyah, Nabi sudah tahu. Responnya Nabi itu langsung berpengaruh, Pak, secara psikolog. Berubah sikapnya sama manja-manjanya, karena ada rasa tidak suka pada perbuatan ini. Meskipun Nabi, Pak, yakin dengan istrinya tidak, tetapi bahasa nampak yang dari luar itu juga mesti ada pertanggungjawaban. Maka sebagai manusia, sebaik-baik suami kita, Bu, dan sebaik-baik suami istri kita, Pak, dia punya hati untuk menimbang. Nabi percaya istrinya orang baik dan soleh, dan ini kekuatan dahsyat, Pak. Kita yang paling tahu itu bagaimanapun kata orang, kita yang paling tahu suami kita, dan kita yang paling tahu istri kita. Tapi mau tidak mau secara psikolog perasaan berpengaruh. Kelembutan, kecintaan, kemanjaan tidak diperlihatkan Nabi, dan itu Aisyah merasakan. Saya sakit cuma disapa biasa saja. Kenapa maki Aisyah tidak seperti biasanya? Maka Aisyah sudah mulai curiga, Nabi ada masalah ini. Karena Nabi di luar, ya, Nabi tidak sama sekali dengan Aisyah, tapi itu perasaan kemanusiaan, Pak, tidak bisa dibendung, tidak bisa. Tapi tuduhan untuk melakukan tidak sama sekali.